Satu, lemah paham agama. Apa akibat lemah paham agama? Tidak kenal Allah. Apa akibatnya kalau tidak kenal Allah? Dia akan menuhankan selain Allah. Jadi kalau orang tidak paham agama, nanti dia menuhankan nafsu, menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas, syahwat. Jadi Tuhannya itu karena dia tidak kenal Allah. Makanya jangan aneh lihat berita-berita itu ya. Udah kaya tetap korupsi, dan kayak gitu ya. Apalagi kalau tidak belajar agama, tidak tahu standar akhlak yang benar. Kan bahagia itu ada pada amal soleh, menderita itu ada pada amal salah. Nah kalau tidak belajar agama, kita tidak tahu mana nih yang benar-benar membuat kita bahagia asli dalam agama. Ketahuan nih, mana kira-kira yang membuat bahagia? Marah-marah atau menahan amarah? Itu kan pelan, berarti nggak yakin. Mana yang akan membuat hidup bahagia? Jadi pemarah atau bisa menahan amarah? Kepaksa jawabnya. Mana yang bisa membuat bahagia? Melampiaskan kedendaman atau memaafkan? Kalau tahu ilmu itu, yang nggak tahu ilmu marah-marah aja, terus saja marah-marah. Yang tidak tahu ilmu dendam. Mana yang bisa bikin bahagia? Banyak tabungan, banyak sedekah. Oh, kan berat jawabnya. Banyak sedekah, tapi tabungannya lebih banyak. Kalau udah tahu ilmu mah gampang Bu. Coba mana yang bisa membuat bahagia? Berburuk sangka atau berbaik sangka? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan ngorek-ngorek, menyelidiki, nyari-nyari aib orang lain. Dan jangan gibah, jangan ceritakan kejelekan orang. Sukakah kamu memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu jijik. Tuh, Bu, kalau nggak tahu ilmunya mah buruk sangka. Dari mana Pak? Kenapa pulangnya segini? Sudah. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek aib. Coba Bu, Ibu, yang suka buka-buka HP suami, kalau dibuka hati jadi tenang atau tambah galau? Tuh, urusan jadi beres atau nambah? Nah, ngapain buka-buka HP suami? Pertama, makanya Ibu kalau nggak belajar agama, ngarah, buruk sangka, menyelidiki aja, pengen tahu aja. Udah gitu, mana yang bisa bikin bahagia? Ngobrolin kejelekan orang, ngobrolin kebaikan orang. Lihat aja wajahnya. Boleh dimatikan? Paling sedikit Bu, kalau Ibu boleh merekam. Mungkin Ibu nggak tahu lampunya nyala terus ya. Boleh kasih tahu si Lode, nggak apa-apa.
Tidak semua orang tua. Ah ya. Kan anak kalau beliin HP buat orang tua diajarin ya. Nggak salah Bu, tenang aja ya. Nggak bisa dimatiin, disedekahkan aja. Lanjut. Lihat nih ya. Ini contoh sederhana. Sekarang kita ngomong kebaikan orang. Pak, itu tetangga itu satu keluarga orangnya baik-baik. Lihat ya wajah. Ramah, santun, dan senang sekali ngirim buah-buahan. Bahkan kalau nanya juga, kalau ada perlu apa-apa silakan. Jangan suka ragu-ragu, anggap saja apa yang ada di rumah kami miliknya sendiri. Itu kemarin pada waktu pulang dari umroh, oleh-olehnya tuh bukan cuma secangkir jam-jam, 1 galon, dan korbannya juga 1 ember. Masya Allah, lihat wajahnya, ikut enak. Mari sekarang kita ngobrolin kejelekan orang. Amit. Orang cakep aja ngomong kejelekan orang jadi jelek. Sudah, apalagi yang jelek, udah diubah oleh Allah, wajah jadi jelek, perkataan jadi hina, benar? Makanya kalau orang tidak belajar agama, dia tidak tahu standar hidup mulia, hidup bahagia. Banyak orang yang pamer ini, pamer itu. Enggak, dalam Islam bukan begitu. Itu ciri orang kurang bahagia. Bu, kalau ibu tergantung merek itu tuh nggak bahagia. Nggak, orang yang sibuk dengan harus punya merek ini, merek itu, orang nggak pede dengan dirinya. Kalau orang percaya diri mah, kenapa harus ribut dengan merek? Apalagi kalau udah tahu modal asli, ya misalkannya harga 25 juta merek itu. Barang dengan barang yang sama, itu kan nanti ada penelitiannya, jelas ya. Itu paling 2 jutaan, jadi beli merek. Tapi kita merasa gaya dengan merek, kurang pede kita. Halo? Bukan tidak boleh punya, ibu. Merek nggak pede, itu namanya suudon. Kita nggak punya, buruk sangka lagi. Diam. Yang punya membiarin. Kalau rezekinya itu, ya kan tinggal doain. Yang kedua, penyebab orang bisa berakhlak tidak baik adalah lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Jadi yang membuat hidup ini ribet itu cuma 2, lemah paham agamanya dan lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Nafsu itu oleh Allah udah diciptakan ada pada diri kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, kalau tidak ada nafsunya, garing hidup ini, ya kan? Lihat makanan gak nafsu, lihat suami gak nafsu. Nafsu itu bagian ada pada diri kita, kita juga nggak tahu ya. Kenapa ujuk-ujuk emosi? Kenapa ada cinta? Kenapa lo lihat, misalkan lihat pohon mahoni, kok gak jatuh cinta ya? Nggak rai-rai, tapi lihat lawan jenis rai-rai. Itu memang diciptakan oleh Allah. Masalahnya di surat Yusuf ayat 53, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini kata Nabi Yusuf, dan aku wa ma ubarri'un nafsi, aku tidak bisa membebaskan diriku
maksudnya ini kerendahan hati beliau ya, bahwa saya gak sempurna, maksudnya saya tidak bisa melepaskan ada rasa itu. Dan karena sesungguhnya nafsu, inna nafsala ammaratun bisu, karena memang nafsu itu ngajaknya itu kepada keburukan, kejelekan, kejahatan. Jadi nafsu itu bawanya begitu. Illa kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ada nafsu yang membawa kebaikan, yaitu nafsu yang dirahmati Allah. Jadi bukan menghilangkan nafsu, tapi cik atau jawabannya, tapi mengendalikan nafsu. Dikendalikan kayak naik mobil, dikendalikan jadi nggak nabrak, nggak ketabrak, nggak ke jurang. Nafsu itu bagian udah ada pada diri kita ya, tinggal kita kendalikan supaya ada di jalan yang Allah sukai. Syahwat, kita punya syahwat, pilihannya yang halal atau zina. Nafsu di antara syahwat itu ingin makan yang halal atau yang haram, kan gitu. Minuman banyak yang enak, Allah ciptakan khamr, mau yang mana? Daging banyak yang halal, Allah ciptakan babi. Begitulah ya. Coba duren halal atau haram? Tergantung duren siapa. Gini ya, makanya menjawab itu jangan tergesa-gesa, itu kan nafsu. Duren halal atau halal? Kalau duren tetangga dimakan oleh ibu nggak halal, zatnya halal tapi caranya membuat jadi. Nah, coba sepertiga malam terakhir Allah sukanya kita tidur atau tahajud? Nafsu sukanya kita tidur atau tahajud? Ibu sukanya yang mana? Oh, tahadur lagi. Dia penyebut tijud. Sekarang tahajud ya. Allah sukanya gini. Sebentar lagi Ramadan. Ibu mau milih taraweh di masjid yang bacaannya panjang atau yang bacaannya ringkas tapi indah? Indah mah bonusnya, ringkasnya kan. Allah sukanya kita gimana tuh sholat tuh? Yang banyak. Kita nggak hafal, tinggal nebek sama imam yang hafal, pahalanya sama. Tetep dicari imam yang itu mah salah tuh, tarawih di masjid itu egois imamnya. Punya uang 20 ribuan 2 lembar, satu masih bagus mulus, yang satu udah ringsek. Kotak infak lewat, yang mana yang dimasukin? Bisa. Kita hanya sisa aja buat Allah yang jelek-jelek. Apalagi yang udah robek, itu yang kita kasih. Halo? Jelas tidak nih? Buka HP. Di sana bakal ketahuan. Yang nyenengin nafsu itu banyak dan sepertinya menarik semua, tapi yang nyenengin Allah nafsu gak suka.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Gak kuat. Benar? Ngaku. Kenapa jadi pada melongo begini? Jadi Bu, Pak, kalau kita tidak ada semangat mujahadah untuk mengendalikan nafsu, habis itu. Pertengkaran itu memang membela kebenaran? Tidak. Sebagian besar pertengkaran itu membela nafsu, ego diri. Betul? Di rumah-rumah tuh berbantah-bantahan tuh perkara cetek. Ujung bantal ngelipet. Ini harusnya nggak kayak gini Pak. Urusan ibu dong. Loh, suami emang kerjanya apa? Loh ibu, berat. Ujung bantal. Berapa banyak kita korbankan kebahagiaan, kebersamaan, kenyamanan rumah, dinginnya AC, empuknya kasur, hanya perkara remeh yang jadi besar karena kita tidak bisa mengendalikan. Benar atau bukan? Makanya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak ada program mujahadah, walaupun ilmu agamanya banyak, habis. Namanya muflis, bangkrut. Siapa yang muflis? Dia yang banyak beramal, sholat, ngaji, saum, sedekah, umroh, baca Quran, tapi dia sering sekali celetuk-celetuknya nyakitin, komentar-komentarnya melukai, jadi fitnah. Di akhirat itu untuk kebaikannya diambil untuk membayar orang yang disakiti. Kalau pahalanya habis, maka dosa orang yang disakiti pakai bayaran. Habis pahala, yang ada dosa, gagal jadi ahli surga, padahal banyak berbuat baik, tapi keburukannya lebih banyak. Kenapa keburukannya lebih banyak? Karena kalah oleh hawa nafsu. Pikir. Ada tuh yang TK pemarah, SD mudah marah, SMP emosional, SMA agresif dalam kemarahan, kuliah marah-marah melulu, udah nikah pemarah sejati, sampai aki-aki nini gagal tuh hidupnya. Kalau gak lulus terus, ada masalah solusinya marah, ada masalah marah, berarti gagal dia jadi tua, hanya mengkerut aja kayak gitu. Ibu, ini serius, jangan bikin saya jadi pemarah ya. Baik, sudah habis belum waktunya? Antum gak usah marah-marah, jawab biasa. Belum, kan enak. Belum, baru juga mulai. Bener aja, kami dari tadi enak aja. Ya udah, tes kamu gagal. Baik, apa sih nafsu? Yang gampang dulu ya. Salah satu nafsu kita yang bekal membuat kita jadi jelek itu adalah malas. Pemalas, malas tahajud, malas baca Quran, betul? Malas beres-beres, ibu malas gosok gigi. Ada yang
males mandi, males. Para pemalas itu bermasalah hidupnya. Ada yang malas, namanya mager, malas gerak. Iya kan? Olahraga malas. Oh, udah banyak masalah tubuhnya. Shh. Kita tuh makin tua tuh makin bermasalah, tahu tubuh kita teh. Kita nggak akan sama aja. Ini pengajian di sini udah berapa tahun ya? Tuh malas ingat ya kan? Hah? Semua pada lupa apa artinya? Berarti kita udah tua. Kan ciri orang udah tua tuh 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga, saya lupa. Udah berapa tahun ya di sini? Saya ingat. Ya jelas itu udah kan? 10 tahun dulu kan waktu ibu ke pengajian di sini masih lucu-lucu, imut-imut. Sekarang cenut-cenut. Doakan ini, saya bulan ini genap usianya 63 tahun. Asa gimana gitu, 63 tuh Bu, asa ya gitu. Gitu. Jadi kalau ada lebih dari ini bonus. Asa udah mentok nih hidup saya sekarang. Tinggal bonus hadiah kalau memang ada umur sesudah ini ya. Nanti sih 29 Januari kau usah ngasih hadiah karena itu peringatan berkurangnya umur ya kan, masa dirayakan. Makanya gak usah perayaan ulang tahun sebagainya ya. Kalaupun mau ibu bapak nanti ulang tahun itu berkumpul semua di rumah pakai pocong ya, supaya sadar sebentar lagi dekat dengan pocong. Hadiah-hadiah itu dalam bentuk batu nisan, kapas, minyak telon atau apalah yang berbau kematian, supaya ya kan bagus Pak kalau ada yang ulang tahun simpen keranda di samping tempat tidur. Jangan ya, jangan isi kaget terus meninggal betulan. Lanjut. Malas. Nafsu membuat kita malas. Kenapa ya saya baca Qur'annya terbata-bata? Kenapa terbata-bata? Karena jarang baca Qur'an. Kenapa ya saya jarang baca Qur'an? Karena kalah oleh nafsu. Kita tidak tahajud bukan tidak sanggup, tapi kita hanya semangat kepada yang sesuai dengan nafsu. Hati-hati nih, olahraga, olahraga apa? Ya olahraga disesuaikan dengan usia ya, tidak usah body language ya, untuk usia nanti bermasalah. Sesuaikan. Terakhir saya olahraga berat usia 57. Waktu itu balap kuda di Sumatera, wah 20 km masuk hutan. Sekarang saya bagian kuda masih ada, tapi bagian motret ya, lebih ringan. Sekarang olahraga just for fun. Lanjut. Nafsu apalagi yang membahayakan syahwat. Amarah dulu, amarah. Kepada yang mudah marah, lalu sering marah, dan susah reda marahnya, itu berarti masih jauh dari sifat takwa. Karena ciri orang takwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang takwa itu cirinya adalah bisa menahan amarah. Bukan tidak punya marah, bukan tidak sakit hati,
Sakit hati normal, kecewa normal, sedih normal, tersinggung normal, jengkel normal. Yang jangan itu pemarah. Bu, Ibu, mau tidak punya suami yang dikit-dikit marah? Mau tidak suaminya marah-marah terus-terusan? Mau tidak punya suami yang kalau marah kata-katanya kasar? Mau tidak yang suka suaminya, kalau suaminya suka mungkin kesalahan? Mau tidak? Sama kami juga nggak mau. Jelas enak aja sih ibu. Saya tuh nggak mau punya suami marah-marah. Sambil marah jangan. Bu, ibu, kenapa? Emang suka marah? Ditahan. Jengkel mah ada aja ya. Tapi udah tahu ilmunya bahwa orang yang dicintai Allah adalah orang yang bisa menahan amarah. Saudara itu lebih dekat dengan orang yang bisa menahan marah. Jangan marah-marah. Gimana caranya supaya nggak marah-marah? Ya kita harus punya target. Kemudian kita benar-benar target. Saya punya target tidak menjadi manusia pemarah. Saya ingin jadi ahli takwa, orang yang dicintai Allah. Dan cirinya bukan pemarah. Kalau nggak ada target nggak bisa. Jadi ketika tahan, jangan bicara, itu kuncinya. Karena sekali bicara bersering. Udah gitu pindah suasana, berdiri, duduk berbaring. Pokoknya jangan di sana terus. Kalau mulai nggak enak hati, pindah. Dan zikirnya apa? Astagfirullah, itu mas sama astagfirullahaladzim, itu marah juga. Hanya versi rada soleh dikit. Astagfirullahaladzim, marah ya. Itu modifikasi aja. Zikirnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pelan. Misalkan suami menjengkelkan, terus ibu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi marah suami, kan disangka setan ya. Diam, jengkel diam. Kalau memang masih gak kuat, udahlah wudhu. Gak kuat sholat, gak selesai dengan marah-marah. Marah-marah itu ujungnya zalim, pasti menyesal. Bu, ingat ya, orang takwa itu cirinya menahan marah, memaafkan, dan membalas dengan perbuatan baik. Itu paketnya. Surat Ali Imran 134. Kalau ada seseorang diperlakukan kurang baik, dia tenang, tidak mudah marah, kemudian memaafkan dan membalas dengan sikap yang lebih baik, nah itu ciri orang takwa. Tapi kalau dikit-dikit marah-marah, udah itu dendam, tidak mau memaafkan dan membalas dengan keburukan, nah itu ciri orang tidak bahagia. Ya. Kata guru saya, kalau ada yang ngobrol, nggak boleh bicara, di sini agak goyang ngobrol. Makanya saya diam. Dan nafsu apalagi? Nafsu yang berbahaya, syahwat. Gak tahu kalau perempuan kayak apa ya. Saya nggak pernah jadi perempuan. Tapi lelaki teh ujiannya dari mata. Benar?
Terus sekali jawaban. Walaupun aki-aki tetap senang mata mah. Kalau ini nggak terjaga, hati nggak terjaga. Dan ini salah satu ujian terbesar di zaman ini. Sekarang segala-gala yang paling dilarang bisa sekejap kelihatan di sini, bukan oleh kita, oleh anak-anak juga. Pernah lihat itu tayangan di sebuah kondangan. Ini ada anak kecil balita main di sini nih, main HP. Yang dilihatnya itu adegan yang naudzubillah ya, tayangan porno, dan yang di belakang itu filmin gitu, filmin anak lagi lihat, ibunya mah lihat aja ke sana. Ini pasti bukan baru satu kali. Kenapa anak bisa begini? Besar kemungkinan ibu bapaknya juga melihat. Ini banyak yang ke masjid mah soleh gitu ya, pakai kopea. Tapi kalau lagi menyendiri tetap buka yang ngeron. Kalau wanita gimana? Hah? Enggak ya? Enggak? Usia ibu berapa? Tapi kalau dilihat dari Al-Quran, siapa? Nabi Yusuf digoda oleh Zulekha. Zulekha tertarik karena Nabi Yusuf ganteng, sampai robek baju belakangnya Nabi Yusuf. Kan mau lari ke pintu, dirobek. Wah, akhirnya fitnah tersebar. Sesudah dibuktikan kalau robeknya di depan berarti Yusuf yang jahat, tapi kalau di belakang berarti Zulekha. Dan akhirnya ngaku, heboh kan, itu di Quran. Wanita-wanita cerita ini Zulekha udah punya suami, tertarik sama budaknya. Akhirnya diundang dah mak-mak gosip itu, namanya magos ya, masuk. Dikasih buah, dikasih pisau, terus Nabi Yusuf disuruh masuk. Robek tangannya, dan itu semuanya wanita. Oh, nggak ngaku juga terserah. Quran menunjukkan wanita juga sama. Saya nggak berani ngomong pasti karena saya bukan wanita, tapi wanita juga sama. Jaga pandangan, mama. Mulai nunduk, bukan ke saya. Maksudnya di sini nih, hati-hati. Banyak drama Korea lalu juga datang imut-imut. Udah gitu lihat suami, astagfirullah. Halal, eot-eot ke hadirin. Ada seorang konsultasi, Ustadz, kenapa ya? Kata yang konsultasi ini, kok saya ke istri saya kurang nepso. Kenapa? Apa istrinya buduk atau apa? Oh, istri saya full perawatan, full maintenance, bagus, bersih, terpelihara. Tapi kok kurang, atau mungkin istrinya gimana? Yang punya pikiran dua, apa namanya itu? Pokoknya gitulah. Pokoknya istrinya apakah kurang ingatannya atau berkepribadian ganda? Oh enggak, normal, istri saya full normal. Tapi kenapa ya? Oh, kalau gitu saudara pasti banyak melihat yang tidak halal. Oh, Ustadz tahu dari mana? Kalau orang suka lihat yang tidak halal, maka yang halal jadi tidak menarik. Mikir semua. Nafsu maka ya. Suara apa ya? Dah kurangi ya.
Bu, Pak, apalagi di depan anak-anak kita tuh berat sekali remaja. Ini katanya mau ada Ramadan diliburkan, tapi kalau libur tanpa program ketat pengganti, udah main game terus, main HP terus, mendingan sekolah aja. Udah jangan ribut, ibu kan udah selesai sekolahnya, pengen libur. Nafsu apalagi? Pokoknya syahwat itu awalnya dari mata. Kalau orang tidak bisa jaga pandangan, hampir dapat dipastikan dia mudah tergelincir. Termasuk nafsu syahwat kemakanan. Penting ini bahwa kesehatan kita tergantung dari apa yang kita makan. Benar? Sebetulnya keperluan tubuh kita dikit, tapi kenapa jadi ribet? Karena keinginan. Benar? Aduh, itu tuh katanya di Mingok itu ada makanan baru tuh, restoran baru. Super. Di mana itu? Di Puncak. Bereng pada subuh nahan lapar ke Puncak. Di jalan macet, di sana hujan lebat, udah nyampe ke sana antriannya panjang, udah antri gemeter nahan lapar, pas giliran kita 10 lagi habis, kehujanan, pulang enterwin, masuk angin, dikerok terus diare. Turun di rest area ngejelempeng ini teh apa-apaan? Hei Bapak Ibu, dengerin, nafsu makan teh itu, aduh makanan itu nih warnanya aja itu lapar mata. Ini jambar roti nih, itu lapar hidung, powelin itu ke hidung ya. Beneran, kebanyakan kita makan bukan yang diperlukan oleh tubuh kita. Betul? Mahal, bagus, indah, harum, itu sebelum masuk ke mulut. Coba yang mahal-mahal tuh, apa tuh? Daging yang mahal apa tuh? Wahyu, daging wahyu. Yang sapinya diurut ya, zolim bisa orang diurut mau disembelih, setengah juta, sejuta, segelempeng begini, masuk ke sini, keluarin lagi, langsung ke berharga. Betul? Yang donat segitu indahnya punya, keluarin, beres. Semua itu nafsu, bukan tidak boleh, tapi pastikan halalan thayyiban. Benar? Belum nyobain tuasi, aku udah. Kemarin diundang ceramah di satu daerah yang tradisinya itu memuliakan tamu habis-habisan. Dan tamu teh katanya kalau nggak makan kurang menghargai. Aduh, sehari itu 3-4 kali disuguhin tanpa menyalahkan tuan rumahnya. Ping, pas dicek asam urat naik, kolesterol naik, gula naik, pulang dari sana teh ini nggak bisa bergerak. Bukan salah tuan rumah ya, dah enak atuh hadirin. Bobol itu nafsu benteng saya tuh. Dan katanya nggak apa-apa di sini mah nggak ada asam urat. Ya adanya di rumah. Aduh itu masya Allah 2 minggu pak reparasinya. Enaknya mah sebentar. Nafsu
Apalagi yang nafsu berlebihan itu nafsu. Belanja hantem online, manteng terus, nafsu. Sok ibu mau berani pakai kerudung berapa lebar sekali pakai? Walaupun kerudungnya banyak, gak mungkin ibu pakai selosin. Terus saya beli sepatu. Emang kaki ibu kaki 1000? Lipat, jejer, dan terus menerus penting sepatu teh, harus matching dengan kerudung, belum lagi kaos kakinya, nafsu, benar? Mau digimanain coba wajah kita, nafsu, harus terima apa adanya, ya bu, ya lah didempul-dempul dikit mah terserah lah. Tapi tidak akan ada batasnya, dempul itu nggak ngepek, ya kan? Berbahagialah ibu-ibu yang sudah melewati masa kritis. Kritis teh ingin kelihatan lebih muda dari aslinya, karena udah gak bisa diapa-apain lagi. Punten, dibening dari sini. Kan ada yang menyembunyikan jepitan jemuran, katanya beli kerudungnya supaya panteng. Just the way you are. Nafsu. Bukan gak boleh ingin bersih, rapi, ya udah fitrahnya lah wanita ingin kelihatan cantik. Boleh nggak sih? Untuk siapa? Suami siapa? Arang. Ini nafsu menjebak. Bu, Pak, makan berlebihan nafsu, tidur berlebihan nafsu, termasuk ibadah berlebihan, sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Ini ada seorang suami, istrinya sudah agak usiaan juga. Kata suami, saya mohon maaf ya cerita ini. Gimana ya, istri saya itu ahli ibadah, tapi ada ibadah yang tertinggal. Gimana saya ngomongnya ya? Masa di samping tempat tidur teh ngaji terus, sampai saya ketiduran. Kan ada beberapa jenis ibadah, mudah-mudahan ngerti ya. Ya begitulah. Jadi nggak boleh tahajud semalam suntuk sampai nungguin suami daerah atas anak ibu. Ibadah juga harus proporsional. Kalau udah berlebihan nafsu. Kan ada yang wirid aja, wirid, tapi nggak sholat duhur. Nafsu, pasti nafsu. Pokoknya segala sesuatu yang tidak pada tempatnya berlebihan adalah nafsu. Ngobrol aja nafsu. Beneran Bu. Nonton aja nafsu. Terus ngomel pasti nafsu. Berani berhenti. Ya. Setuju? Udah segitu aja. Sebetulnya ada nafsu lain seperti nafsu keserakahan. Koruptor itu nafsu tuh. Karena sebetulnya udah cukup rezekinya. Hanya dia begitulah. Nafsu aja. Terus. Dan itu hanya berhenti kalau udah dijejali tanah. Keinginan itu hanya berhenti kalau udah dijejali tanah. Makanya berbahagialah ibu-ibu yang gak banyak keinginan, enteng hidup tuh. Gak usah banyak barang di rumah. Makin banyak barang, banyak urusan. Makin banyak barang, pasti jadi ada yang rusak. Nanti hilang lagi, coba gak ada barangnya, gak ada yang hilang. Benar? Ibu pusing mikirin kerudung yang hilang. Coba kerudungnya cuman yang itu aja. Kadang pakai taplak, kadang dipakai di kepala, aman. Ya udah segitu aja, jangan bikin emosi.
Ada pertanyaan, cinta dunia terhadap nafsu ya. Syahwat, amarah, keserakahan, kecintaan ke dunia. Sayang ibu teh, tuh ini teh manis sayang, barang tuh disayang sayang, barang tuh disayang. Ibu, tapi ini kenangan indah. Cakup berusukan wae. Oke, disimpan mas, isi nafsu ya. Cabut itunya, mikrofonnya, pijat dulu, begitu. Kadang bunyi, nanti pegang aja selama-lamanya. Ya. Bu, apa tadi saya apa ya? Hah? HP juga nafsu, ada samping suami gini terus, suami teh cici. Di depan anak-anak gini, lagi makan begini, makan berduaan, tadinya mau romantis, gini weh terus, dua-duanya. Apa-apaan ini? Pernah kan ada cerita itu bu, suami istri dengan 2 anak bikin kesepakatan, tidak lihat HP waktu makan. Tiba-tiba sendok jatuh, pas suaminya ke bawah, langsung istri dan anak tuh main HP. Pas suami bangun, langsung disimpan. Garpu jatuh, gitu lagi. Pas suami berdiri, langsung taruh. Akhirnya suami menjatuhkan elang. Jatuh, mereka begitu lama. Ternyata suaminya di kolong main HP. Inilah nafsu. Pantas dari tadi jatuh melulu. Dah. Astagfirullahaladzim. Perasaan saya hari ini lucu ya? Hah? Nafsu ini. Astagfirullahaladzim. Udah segitu aja. Jadi harus bagaimana? Harus punya tekad. Periksa saya, nafsu saya yang mana yang bermasalah. Kemudian dibuat program, dikendalikan. Saya kebanyakan belanja online. Jadi hari-hari saya berapa jam saya terus-terus gini, sampai nggak sadar tangan kayak gini-gini. Berapa kali, berapa lama kita nunggu paket datang? Berapa banyak bel bunyi? Begitu. Berapa banyak kita kembaliin barang? Mau apa barang sebanyak ini? Mau apa? Kapan berhentinya? Kenapa sedekah cuma sisa? Ibu-ibu, ini serius nih. Diskon itu bukan berarti harus dibeli. Cuci gudang itu bukan harus dibeli. Kalau nggak perlu jangan. Beneran. Nanti edik tuh mau belanja terus. Nikmati yang ada, syukuri, nggak usah banyak barang. Kalau mau ya boleh, tapi keluarin satu, jangan beli ditumpuk-tumpuk terus. Mau apa? Nanti ngejungkel di akhirat nanti. Bros, kenapa sampai suami kata bros? Brosnya di mana ada? Sampai nancep ke suaminya itu. Kamar mandi bros, di sini bros, nanti digebros. Ini bukan berarti saya korban bros ya. Ini terlalu menjiwai ya saya ceramahnya ya. Kalau gitu nggak saya teruskan. Sok ada yang mau nanya silakan. Bismillah sambil tanya jawab sambil sedekah ya. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, bal yajda, kecuali nambah. Cara yang paling gampang menambah rezeki adalah banyak sedekah. Silakan pertanyaan Jum. 1, 2, ya 3. Silakan. Boleh dibantu? Tolong deh.
Ya, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dewi dari Jakarta Pusat. Sebetulnya ini banyak sekali yang belum mengerti karena maaf agak kecepatan betul manggung jalan ya. Jadi ini kebetulan ada yang emang lansia usia berapa Bu? Berarti saya lansia juga, makanya nggak usah diomongin Bu. Aduh ada. Ya Bu, lanjut. Gini yang barusan terakhir itu yang bicarakan mengenai yang berlebihan. Nah, untuk menyikapi semua yang berlebihan itu, bagaimana supaya benar-benar bisa langsung berubah gitu. Ini kan kalau yang berlebihan membuat nafsu gitu ya Pak. Ya sekarang kan udah makin paham ya bahwa nafsu itu membawanya kepada keburukan. Bukan hanya buruk perbuatan buruk saja Bu, tapi pikiran kita jadi buruk, akhlak kita jadi buruk, relasi juga jadi buruk, pahala kita juga jadi buruk, hancur, benar? Jadi nafsu itu membawa keburukan ke semua sisi, tidak hanya dunia, tapi sampai bekal akhirat nanti. Jadi pilihan kita harus sekarang hijrah. Nah sekarang Ibu selidiki dulu apa yang berlebihan. Misalkan suka ngobrol berlebihan, celetak-celetuk, kan ada yang suka celetak-celetuk, bahkan lagi sendiri juga celetak-celetuk. Di mana barang-barang ini? Ngaco sekali orang-orang barang ini. Ngomel, cep. Di sini terutama nih, Bu, atau katanya ibu-ibu stok kata-katanya lebih banyak dari kaum kami. Di sini jebolnya nih, secukupnya bicara, saum bicara lebih utama. Nah, salah satu yang membuat kita bisa terkendali adalah saum. Ditingkatkan, cuma saumnya jangan saum perut aja, termasuk saum bicara, saum mata, saum pendengaran, saum pikiran, saum marah. Jadi saumnya tuh benar-benar lengkap. Kalau gitu nanti buka saya sepuas, jangan ditahan perut maghrib tuh, borok deh, saya tahan seharian. Sini gua kamplong satu-satu, bukan begitu. Pokoknya niatkan berubah di antaranya saum. Apalagi yang bisa menambah? Baca Quran. Ini ada suami istri yang sering kurang akur. Kalau udah ngomong gak enak, udah baca surat Al-Baqarah. Akhirnya dibaca surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar setiap hari, usahakan. Itu mah jadi damai Bu. Kenapa? Karena dua-duanya sibuk baca Al-Baqarah. Hatinya jadi tenang. Jin, setan, sihir gak masuk ke rumahnya. Coba di rumah yang ribet-ribet, yang suka banyak bertengkar, yang anaknya suka gak nurut, tantrum, uang masalah, kesehatan masalah, baca surat Al-Baqarah ya, itu membawa keberkahan. Surat terpanjang 2 juz 24 lembar itu, dicicil aja. Coba Bu, rasakan nanti bedanya. Ya Bu. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal Al-Quran. Jadi nanti pada waktu akhirat katanya tidak ada yang menolong siapapun kecuali Al-Quran. Jadi makanya saya suka takut juga ya. Makanya saya jadi rajin gitu biar berapa surat baca biar nanti ditolong di akhirat. Karena umur saya juga sudah baru 38. Ibu 38. Luar biasa. Balik. Iya Bu, lagi lucu-lucunya kan. Ibu 83. Masya Allah.
Kalau ketemu ibu saya jadi muda lagi, Bu. Tapi kalau ketemu santri saya paling tua. Oh, 83. Wah, alhamdulillah. Jadi ibu sekarang baca Quran terus. Ya, setiap biasanya berapa lembar, setiap habis sholat atau sebelum sholat, saya usahakan saya membaca. Jadi setiap sebelum sholat, habis sholat baca Quran. Kalau usia 83 kan kesibukannya apa aja, Bu? Kalau usia 83, kesibukannya hanya itu. Masya Allah. Terima kasih ya Bu ya. Ibu benar Bu. Ini ada salah seorang orang tua santri, usianya 94 tahun. 1 bulan 6 kali khatam Quran. Karena nggak ada kerjaan lain selain Al-Quran. Matanya nggak pakai kacamata, tidak pikun. Tiap hari tetap ke masjid jalan kaki 94 tahun. Berkah Al-Quran. Cerita ini jadi muda lagi saya. 83 masih 20 tahun. 94 31. Lama. Kalau saya paling-paling juga 3 minggu baru khatam. 3 minggu baru khatam. Oh, ditingkatkan aja Bu. Ya, nanti berkahnya banyak. Insya Allah ya Bu. Amin, amin ya Bu. Masya Allah. Ibu siapa yang ngajak ke sini? Ibu yang tadi film saya kan? Apalagi kalau ada air jauh, saya di Bekasi. Ibu di Bekasi? Ya, naik bus. Masya Allah. Naik apa? Naik bus. Naik bus? Oh, banyakan dong. Ibu naik bus ke sini sama siapa? Sendiri. Masya Allah. Itu. Masya Allah, Ibu luar biasa ini. Maafkan saya ya Bu. Kesehatan saya hanya saya tiap hari jalan kaki. Ibu tiap hari jalan kaki. Ya, jalan masuk kampung, keluar kampung. Kalau masuk kampung, keluar kampung. Oh, luar Jadi biasa. maaf itu Ustadz, jadi curhat. Bukan curhat Bu. Ini malah ngajarin kami ini. Tuh, Mama. Kalau suami umur Aaim, Suami Ibu kenapa? umur 63 meninggal. Ibu nggak usah ngancam saya gitu lah Bu. Jangan. Ibu mau udah dibelain. Umur. Ya. Iya Bu. Ya Bu saya terima. Bahasa sakinya Ustadz. Jadi udah 20 tahun Ibu nggak ketemu suami ya? Ya 20 tahun lebih, hampir 25. Oh, tapi Ibu masih ada rezekinya? Alhamdulillah dari anak nggak ada pensiunan, soalnya swasta. Suami meninggal, Ibu nggak punya pensiunan, tapi Ibu masih ada rezeki? Ya dari anak. Masih ada atau Ya tidak? masih ada sih. Ada. Hati-hati bicara ke orang tua harus lemah lembut. Masih ada kan Bu? Ibu terima kasih ya ditakdirkan. Tadi saya udah curiga kan Ibu nyenter terus ya. Ini kenapa? Mungkin anaknya nggak ngajarin ya kan? Terima kasih Ahin, dan insya Allah nanti mau Mau ikut? Cipaku. Oh iya. Insya Allah. Ibu, kenapa Ibu jauh-jauh dari Bekasi naik bus ke sini? Ya kepengen aja kalau ada pengajian di mana saya sudah. Kalau ada pengajian, Ibu, oh Masya Allah. Tahu nggak Bu, sepanjang jalan Ibu didoakan oleh makhluk-makhluk yang di air? Amin. Iya, sepanjang jalan malaikat terus gitu. Iya, mengikuti karena yang mau ke majelis ilmu kan. Dan di sini ada malaikat rahmat, walaupun kita nggak lihat, yang khusus mendoakan kasih sayang. Ada juga malaikat yang khusus mendoakan ampunan. Jadi berkahlah Bu, Masya Allah. Terima kasih ya Bu. Jadi suami Ibu meninggal usia 63. Ya. Ya. Tadinya mah udah semangat saya. Terima kasih Amin.
Iya, terima kasih Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah ya kalau mau gini ya takdirnya udah 83 nih. Suaminya meninggal 63 balik lagi ke saya 6. Gak apa-apa Bu. Semua udah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Tapi benernya usia 63 teh kepikiran. Ya, walaupun secara syariat mungkin badan saya agak sehat gitu ya, sehat. Tapi kan meninggal kan nggak usah pakai sakit. Kalau udah waktunya mah apa aja, itu bos rental juga ketembak, ya kan? Nggak pernah kepikiran, betul ketembak, betul tidak? Usia berapa? 40. Ada yang 41 juga meninggal Pak ya, jadi waspada berhati. Jadi jangan kalau saya masih jauh ke 63, ya kalau 63 ya kan, Masya Allah. Makasih ya Bu. Terakhir satu orang lagi, tadi siapa? Cukup? Alhamdulillah. Kalau gitu, baik. Hari Ahad di Istiqlal. Datang ya, walaupun mungkin ilmu yang disampaikannya sederhana, tapi berkahnya yang luar biasa. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ajaran dari Rasulullah untuk doa itu setelah salam atau sebelum salam. Kemudian lagi boleh ya, kalau kita bayar zakat, ingin kita berikan kepada keluarga kita, karena banyak keluarga kita yang kurang mampu, itu jeda waktunya dari jatuh tempo, kita dikasih waktu berapa lama? 1 bulan kan? Atau berapa? Baik. Kemudian satu lagi ya, terkait dengan zakat, bolehkah zakat itu kita berikan baju seragam untuk pengajian? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Pertanyaan pertama tadi apa? Doa. Oh iya, jadi di antara waktu mustajab doa sesudah selesai azan doa, antara azan dan qomat doa, pada waktu sujud itu saat mustajab, dan sebelum salam. Jadi fil alamina innaka hamidul majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa sebelum salam. Kemudian zakat lebih cepat lebih baik kalau sudah waktunya, ya sudah masuk ukurannya. Nah, gimana kalau diberikan? Siapa yang diberikannya? Kalau itu fakir, miskin, ya orang yang tidak mampu, mualaf. Yang penting masuk ke 8 asnaf itu. Ini ibu saya nggak punya baju seragam, nggak boleh zakat dikasihkan ke orang tua. Memang yang paling bagus zakat itu diberikan kepada yang mengelola zakat supaya tepat sasarannya, ya itu lebih tahu. Tapi kalau belum, ibu bagus bertanya, ya. Baik, terima kasih ibu-ibu. Jangan ditunda, dan zakat mal itu harus kita keluarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Ini Ibu, tadi ibu yang usia 83 sudah pernah pergi ke tanah suci belum? Iya. Udah kapan terakhir ke sana?
Ya, sebentar ya. Jadi tanggal 2 bulan 2 tahun 22. Saya berderet tepat. Itu 2. udah umroh. Ini pas cucu saya lahir ini. Oh. Selamat ulang tahun ya. Itu Ustaz, jadi gampang mengingatnya. Ibu nggak pengen umroh lagi apa? Dulu belum ada punya. Apa? Dulu belum punya. Umroh udah insya Allah udah 2 kali. Udah 2 kali ya. Ini ada rencana lagi insya Allah kalau ada tambahan rezeki. Masih kurang. Masih kurang rezekinya. Iya, masih kurang. Kapan ibu mau berangkat umroh rencananya? Ya waktu dekat ini kalau bisa gitu. Waktu dekat ini ya. Nanti kami minta nomor telepon ibu ya. Seseorang di medsos ada yang mau kontak ke ibu ya. Hamba Allah. Ya semuanya dari Allah ya Bu ya. Tidak ada satupun kebaikan kecuali datang dari Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha baik, terima kasih atas semua nikmat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau maha tahu semua dosa yang kami lakukan. Kami mohon ampuni semua dosa kami sebanyak apapun ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja ya Allah. Astagfirullah. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang terang-terangan kami perbuat. Ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa tobat. Bimbing agar kami bisa tobat dengan sebenar-benar tobat nasuha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan mampukan bagi kami menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, ampuni, sayangi orang tua kami. Bagaimanapun keadaannya, kami adalah anaknya ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh, soleha, yang doanya Engkau ijabah. Ya Rabb, selamatkan keluarga kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Jadikan kami keluarga yang kuat iman, keluarga yang kuat ibadahnya, keluarga yang sakinah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal berkah. Lepaskan kami dari lilitan hutang sekecil apa. Jangan biarkan mati membawa hutang.
titipkan kepada kami anak-anak yang solehah. Jadikan anak-anak terpelihara dari perilaku durhaka dan hina. Ya Allah, utuhkan kami di dunia mulia, utuhkan kami seluruhnya di sorga. Jangan biarkan satu pun keluarga kami jadi ahli neraka. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini jadi ahli Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana-alaini wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, cintakan di hati ini kepada Quran-Mu ya Rabb. Mudahkan kami selalu bersama Quran-Mu. Ya Allah, jadikan kami ahli sedekah yang benar-benar selalu ringan dan nikmat menolong hamba. Ya Rabb, undang jamaah ini ke Baitullah. Beri kesempatan kami menyempurnakan sepanjang hidup ini. Ya Allah, beri kesempatan. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang Maha mendengar, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan kelapangan bagi yang sedang dihimpit kesulitan. Berikan keberkahan segala cita-citanya ya Allah. Mudahkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Jauhkan dari fitnah, bala wal musibah. Ya Allah, seandainya suatu saat ajal kami tiba, cabutlah nyawa kami penuh dengan keridhaan. Cabutlah nyawa kami husnul khatimah. Ketika hati ini benar-benar sangat mencintai dan merindukan-Mu ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur kami, masukkan kami ke surga-Mu tanpa hisab dan azab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih wahai Allah yang Maha Baik, yang Maha Menatap. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih ya. Boleh saya minta pesan, doakan ya. Kalau ada umur, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam iman, Islam, dalam dakwah. Tapi harus pulang, mudah-mudahan pulangnya husnul khatimah. Doakan ya. Saya mohon maaf kepada semuanya. Semoga ada takdir kita ketemu lagi. Kalaupun tidak di dunia ini, mudah-mudahan ketemu semua di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian Al-Hikam untuk kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu di Masjid Istiqlal hari Ahad besok 12 Januari 2025 pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur tentang tawakal insya Allah. Baik, dan untuk Al-Hikam شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Jadi teman-teman sekalian, MQ Digital yang mengelola ini, silakan kalau teman-teman mau memanfaatkan MQ Digital ini untuk kerjasama, apakah dengan sedekah, untuk peralatan, untuk membantu tim. Bagi yang ingin berinfak, silahkan ya. Semoga kebagian pahalanya. Ini non-profit, bukan lembaga bisnis MQ Digital ini. Walaupun kita membutuhkan biaya terus untuk ya operasional, tapi ladang amal ya. Kalau ada teman-teman yang ingin kebagian pahalanya, boleh hubungi MQ Digital.